Selamat pagi. Nah, kita hari ini biasa menikmati matahari nih. Udah agak terik olahraga, menyusuri kebun, menyusuri sawah, menyusuri hutan. Ini di samping saya ini nih, kita lagi nyusun. Ini pada musim kemarau, kita urus saja lah. Yang kecil-kecil saja, 100 batang. Ini melon. Memanfaatkan ruang-ruang sempit untuk diisi oleh pohon. Kalau sebelah kanannya jagung. Jadi disiram aja tiap hari. Ini bisa tumbuh dengan baik. Ini melon kita punya sekitar 200 pohon. Ini kegiatan-kegiatan seperti ini memang harus dilakukan oleh siapapun di halaman rumahnya. Agar apa? Agar tanah-tanah yang subur kita termanfaatkan, tidak terbengkalai. Hanya satu petak ini aja menghasilkan banyak hal, apalagi kalau ribuan hektar yang terbengkalai ini. Dan di Jawa Barat, di Jawa, di berbagai daerah di seluruh Indonesia, banyak tanah-tanah kosong yang tidak termanfaatkan. Kalau kita manfaatin nanam jagung, nanam padi, nanam apapun, saya yakin deh kita tidak akan pernah kekurangan pangan. Ya, kekurangan pangan karena kemalasan. Kita senang makan tapi nggak suka nanam. Senang daging nggak mau melihara kambing. Senang ayam tidak mau melihara ayam. Senang telur tidak mau melihara. Mengandalkan beli. Nah, beli itu kalau kebetulan ekonominya lagi jalan produktif. Tetapi kalau lagi macet kayak sekarang, situasinya lagi agak berat, ya susah membelinya. Sehingga kita harus segera berubah pola hidup kita yang konsumtif menjadi pola hidup yang produktif. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ketika pagi hari agar hidup punya makna, minimal bagi sendiri sendiri, bagi orang lain, dan paling utama hidup harus punya makna buat alam yang kita tinggali. Jangan lakukan kerusakan, rawat dan jaga penuh cinta agar hidup bahagia. Nah, kalau ini waluh. Waluh itu labu. Ini labu madu namanya. Labu madu ini sangat baik bagi kesehatan kita. Ini ditanam, dan kalau di minimarket atau di supermarket harganya mahal, rata-rata Rp50.000 per butir. Saya sih bukan untuk dijual ya, untuk ya kalau warga butuh silakan. Dan di balik labu itu bukan persoalan labunya, tapi persoalan rindang dan hijaunya agar mata kita itu senantiasa sehat. Tidak hanya mendapat radiasi dari gadget yang kita pakai dalam setiap hari termasuk saya, tetapi juga harus mendapat energi atau nutrisi dari bunga, dari daun yang sehat, yang menyehatkan kita, sehingga lingkungan di halaman kita menjadi indah, tertib, tertata, bersih. Ini yang menjadi prinsip-prinsip hidup yang harus kita lakukan. Nih, bunga-bunga ini bagus, indah. Mata kita senantiasa terjaga karena melihat sesuatu yang indah. Nanti dari bunga-bunga itu banyak tawon yang datang. Nanti tawon melahirkan madu. Madu untuk kesehatan kita. Jadi alam ini menyajikan banyak hal untuk kesehatan manusia. Cuman manusianya aja yang tidak menyadari, tidak memperlakukan alam dengan perasaan, dengan cinta. Pengennya ngerusak aja, ngambil ekonominya aja. Nah, ini bagian-bagian dari yang biasa saya temui dalam setiap hari. Dan saya memang hidupnya harus senantiasa dekat dengan pohon. Nah, dekat dengan pohon, dekat dengan daun, dekat dengan bunga. Ya. Hidup ini harus berbunga. Hati kita juga harus berbunga dalam setiap hari. Orang juga uangnya pengen berbunga terus malah. Dan memang bunga yang paling disukai katanya bunga deposito. Tuh lihat tuh, tempat ini tuh lihat tuh, bersih tuh. Ada nggak puntung rokok sini? Nggak sampah. Bersih tuh. Nih bersih. Nah, tinggal kesadaran di kita ini orang lebih senang membuang sampah daripada memungut sampah, lebih senang ngomongin sampah daripada ngebersihin sampah. Inilah kebiasaan kita, terlalu banyak nyampah, baik ucapan maupun perbuatan.
termasuk juga buang sampah. Coba bangun kesadaran ini bareng-bareng deh agar lingkungan kita bersih, tertata. Kemudian karena kita kan ngaku bangsa yang berbudaya, kalau bangsa berbudaya, perlihatkan lingkungan kita adalah lingkungan yang berbudaya, bermartabat, beradab. Ini lihat deh ganggangnya. Pip! Mandi! Nih. Pip! Tadi ya, ini Apip nih, dulu susah mandi dan makan, sekarang udah mulai mandi dan makan telur. Bener tak, Beb? Halus. Nah, jadi harus sejak kecil anak-anak itu dibentuk perilaku hidup. Nah, ini gangnya. Gangnya kan, sih kan? Nanti dikasih bambu. Tukang tahu, tinggal itu usaha. Ya, emang usahakeun mamajikan, emang usahakeun salaki. Dia mak, tang tahuna. Sabar di deui eta. Disebut kasep kurang. Saya disebut kasep sama ini, sama si Ibu. Jauh-jauhan. Kasep pinter soleh pupujian sama. Ya sabar hiji deui, hiji tahunna sabaraha? 500. Sok kabeh. Bungkus. Ini pagi-pagi kita beli tahu. Urusannya bukan urusan beli tahunya, tapi urusannya urusan meringankan beban pedagang tahu. Ngeringanin beban. Saya selalu ngomong uang Rp500 itu bagi kita mungkin nggak ada artinya, tapi bagi ibu ini sangat bermanfaat. Satu tahu 500-nya. Satunya 500 kebagian seberaha? Nah, iya. Paling kilo 10 kebagian dari satu tahu itu kebagian 50 perak. Kan batina? Satu tahu dia kebagian Rp50, 10%. Jadi kalau dapat 50.000, dapatnya 5.000. Kalau dapat 100.000, dapatnya 10.000. Kalau dapat 150.000, dapatnya 15.000. Kalau dapat 200.000, dapatnya 20.000. Uang 20.000 buat apa, Iroh? Bagi emak-emak bermanfaat. Itu saya udah ngomong, yang receh-receh ribuan tuh kumpulin. Jadi seberaha? 80 ya. Ya jeung ieu na. Jadi hudangnya jam seberaha? Bangun jam 4 pagi, nyari 20.000, beres-beres. Terus sholat subuh 2 rakaat kan? Sholat subuh 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat terus berangkat. Gitu. Ka mana salakina? Salakina mah bobo we di bumi. Suaminya di rumah sakgring. Ya, suaminya mengalami gangguan pikiran.
Ya, di rumah aja. Baheula sok ngambek. Dulu suka marah. Pantarina jualan domba, sapi. Kalau suka marah suka bawa goloknya baheula mah nya. Heeh. Dulunya banar sapi, banar domba. Nanti habis ini saya mau nengok ke rumahnya. Itu siapa tahu selain jualan tahu bisa jualan yang lain agar bisa meningkat ekonominya. Gitu. Di sini juga ada sini. Ini ada nih Bapak Lurahnya. Nah, ini Bapak Lurahnya ada pagi-pagi ke sini, cuman Bapak Lurah mah tidak berdaya. Karena kalau bantuan harus ngajuin dulu ke pemerintah yang lebih atas. Betul tidak? Betul. Ya, itu pun mau dioperasi mak. Saha? Nya ibi. Di mana dioperasina? Di puskesmas, pemerintah atau ada mal 100. Nah, gini aja, ibi katarak, nya. Engke isukan, ibi dianterkeun ka rumah sakit mata di Sukasari Cikampek. Ya, mustong di dia kayak diantarkan isukan diantarkan mobil ayah. Nah, saya bilang ibunya nih katarak nih, besok saya anterin ke rumah sakit Cikampek. Kalau ngandelin bapak kepala desa harus nyapin, nggak ada duitnya katanya, anggarannya nggak ada, bisa nangkub desanya itu. Ya, tapi saya nyaranin agar tiap kampung punya uang siaga. Bagaimana uang siaga tiap kampung, tiap rumah per bulan ngumpulin 2.000 aja. Kemudian disimpan, nanti kalau ada warga yang membutuhkan uang itu bisa digunakan. Tuh ya Pak Kades, ini bagus lurahnya. Oh, sawahnya mau dibebasin buat industri, kepala desa ini nolak. Karena apa? Butuh makan rakyatnya ke depan katanya. Begitu. Nggak ada lurah kayak dia. Wah, ente kapi duit. Dia mah kapi istri. Sayang banget sama istrinya. Kalau mau pergi kemana-mana kepada desa ini mas tundangan dulu sama istrinya. Saking sayang. Bisa berhalan. Kan? Rengke. Nyantos ya. B. Baca nama orang loba. B. Nah, kalau ini tukang sayur, kadia sih. Kudu penting. Meme sini. Nah, kalau ini tukang sayur. Jarang anak muda. Udah, kamu nggak apa-apa. Jarang anak muda yang usianya masih muda jualan sayur dengan baik. Ini laku nih, sehari dia dapat 200.000 sehari. Dan dari dia jualan sayur dari usia 12 tahun. Dia malu, sini liatin. Malu katanya dia. Dia jualan sayur dari usia 12 tahun. Sekarang usianya berapa sekarang? 36. Udah 36 tahun. Dari seluruh penjualannya dia sudah kebeli sawah 2 hektar. Amin. Dan istrinya sangat baik banget. Ini sekali hitung kayak, suka nggak dianterin kalau masak apa tadi? Anter. Jadi nama kudu. Udah, nanti ini matanya operasi katarak diantar ke rumah sakit Sukasari. Lama pakai rujukan di puskesmas semua. Nah, ayo nah urang kali tuh. Kak mana? Kak Bapak Suhari. Sebelum saya olahraga, biar nemuin si Ma dulu. Ceng. Kita dorong. Ya. Ya. Yur. Ngomong atuh. Yur. Wow. Ngomong atuh. Yur. Ya ngomong ayah. Yur. Ayam saya untuk kasih dong sayuran yang bagus. Dia malu katanya, takut mukanya kelihatan kamera.
Mana? Pak Bumi hendak di. Pak Bumi. Hai Kak Imah. Ingatan kena mah Pak Bumi. Aman Ini nah? Pak Lurah nanti kita tengok. Pak Lurahnya baik, ikut nengok, alhamdulillah. Belanja ini balai ya, sapu. Ini sapukan sini sok. Allah sepeda. Salam, assalamualaikum. Keur naon? Siram sengit. Keur naon? Aduh, cager. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya sampai dah saha ya. Oh, sepeda oli. Kan? Oh, bukan seberapa hiji. Dua. Eta mah masih angka mari di rakanan. Ya sudah dibere deui. Sudah. Jual mending ge. Moal kunaon mau dijual? Arano. Hah? Arano. Arano teh naon? Bawa selingan. Oh, geus selingan. Sok dipake ka mana? Sawah. Kaseran atuh. Oh, alhamdulillah. Ini sepedanya dulu bandar sapi. Baheula. Kunaon ini tengah bandar sapi deui? Wah, duit. Kita pinter. Aduh. Dulu bandar sapi dulu, sapinya gede-gede. Nah, sekarang nggak ada duit katanya. Di rumah aja si Ibinan udah gang tahu wae. Amang sok ka mana wae? Aya. Naon, sepeda hungkul, sawah. Sawahnya di mana? Oh, dia nggak kemana-mana, cuman ke sawah aja. Sawahnya di sana. Bukan sabaraha bata deui. 40 seberat 50 Hah? bata. Ra? Oh, 47 bata. 40. 7. Opat berubah. Tinggal sakit dulu deui. Kamanakeun sawahna? Kamanakeun sawah pan lega turunan beunghar. Dijual. Malah jengkeun. Oke, kapan? Isin cenah. Isin. Baju atuh. Antara dua baju. Tapi halus barang nasi gimana mah? Bersih aya-aya. Oh, rumahnya bersih. Kompor oge tegaduh. Jadi binte jam 4 ngesti dieu. Jam 5. Jam 5 Ya. ngesti dieu. Hudang jam 4. Dia bangun jam 4, jam 5 berangkat dari sini. Terus ke Sekolah ka warung tahu. tukang tahu. Ya. Geus asa. Goreng entah, goreng urang, nyalira. Oh, goreng sendiri. Nah, terus keliling. Menang 20.000. 30. Paling gede 30. Mun keur apes 20. Dapat 30. Ngupayain suaminya. Suaminya hanya bisa ke sawah hungkul. Sawahnya itu 40 bata. 40 bata itu 40 kali 14 meter. Jadi sawahnya itu 516 meter. Itu 500. Jadi sebesar rumah. Besar rumah. Kita menang sabaraha eta teh teh. Di sawah 50 bata teh. Ieu mah pakai genep karung. Genep Kamari karung. make tilu, kamari mah Tilu ada karung udang. teh mungkin cuman jadi 1 kintal setengah beras. 1 kintal setengah beras itu setara dengan Rp1.500.000. Jadi kalau penghasilannya dibagi 4 bulan itu rata-rata 400.000 sebulan. Dipotong biaya produksi setengahnya. Jadi penghasilannya 200.000 sebulan. Plus jualan tahu. Tapi ya karena disyukuri jalan. Eta selain dagang tahu sugan arek dagang naon ayeuna. Bukan itu sepuh kira. Heuh lain maksudna nambahan naon tinu tahun aya naonan sugan. Nya teh geus sok ngadamel ieu goreng ketan. Nah, nu kita aya tambahanana. Amro. Gitu. Anu, Aya keanekaragaman. Aya keanekaragaman supaya produksina rada seueun. Teu tahu dong apa aja mah ada harta we bosen. nya bosan kadang geus Bala-bala. epan teh jalan Nah, tengah gitu. iya kadang nggak habis. Jadi nanti tahu ditambah. Gitu. Bisa beda onter dibeli tuh dibikeun. Tadi nyusur. Nyusuran. Heeh. Jadi hari perkebisiran teh abrasi. Ubrasi Dia kumaha? lamun
Bilihna besenen tahu gentos bulu emplod Emplon. gentos deui ku Combro. combro Nya. terus ayeuna bunten ngawagel mayunan jadi nama bari dagang hewan deui Oh, dagang domba deui. nyuhunkeun ka dieu kan beres Nya. Dagang domba deui hayam itu dagangna heula. Ayam. Ulah langsung gede. Gede mah kan kudu puluhan juta, kayak bisa leungit duitna beak. Hayam heula, dagang hayam heula, 10 siki, kan bisa jalan. Kumaha lamun kitu? Lamun geus hayam jalan kita mahan deui. Pake sepeda. Siap teu? Karamba. dikawit Heeh. dikawit mohon sami Heeh, mohon sami. jadi kange tua mah terserah Heeh. atuh bade dipasihan ageng nuhun Heeh. Ageng nuhun, alit nuhun ditampi. Nah, Da aya rezeki mah lain ageng jeung alit, manfaat jeung teu manfaat. Leres? Pak Kiai? Oh, ya. Jadi ayeuna kan engke lamun amangna dagang hayam, si ibina dagang comro, dagang tahu, dagang emplod. Nah, jalan deui. Imahna ge bersih, engke imahna urang cet. Engke poe Sabtu. Nya. Kunaon mau dicet? Kunaon? Masyarakat. Dibere cetna. Nya sok eta nya Daek. ngiringan bae lah Yeah. Dikira embung dicet, nanti rumahnya dicet hari Sabtu biar bersih. Karena tempat-tempat jualan itu harus higienis, harus bersih buat orang percaya diri membelinya. Gitu. Sehat. Nanti kudu ulin ka kuring sini amprok. Sepeda pakai orang sepedahan ke. Nya. Gitu. Apik lah, apik mah ti baheula ke zaman ieu sape ge apik. Hade bisa. Lo ngono mah yo kene. Ini waktu mudanya ini paling takutin kalau udah buah golok orang takut semua. Wah, tuh wani atuh ilmuna luhur. alamin Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hade. Jadi itu. Jadi ya ini kita ingin berubah. Makanya jualan tahu, engke bapana naik memiti dagang hayam. Iya remna lolos henteu. Alhamdulillah saya Lolos ieu ah. anu payun yang ini aja anu payun tuh tang beli mah saya kene sadayana Heeh. Ayeuna mah saya kena sadayana. Nah, ayeuna ulah ningali amplop pemali. Ya. Rek ditu rek ibu negara gitu, Pak Ibu. Ya. Ya bekal nek dagang modal hayam, rek ada amplop mah 100.000 ge, mah 200.000 ge nya. Modal hayam bisa meuli 20. Ekor hayamna Sip. gitu. Gosek. Gosek. Ieu nama sing sukses. Amin. Sing duikeun duke ka presiden. terang mama malah ieu jadi itu kena jadi atos deui kena tarung sadayana ulah gua bungku jeung ieu pribadi Masihan teh punten cenah. Oh, ini ya. iya ge Oh, dia ngasih tahu putri. kalau saya memberi jangan hanya uang saja. Nah, anu jalma nu butuh geus kabere. Nya. Geus kabere mah etem mah icot. Mang itu sana nu gering teh? Tukang tahu? Oh, Mang Uhman. Umur bagus bagus Geus ayeuna karek ka Amang. Gitu. Geus. Ayo kudu dibere kabeh mah jeung bebenghar kudu dibere atuh. Teras kumaha deui Pak Kiai kumaha? jadi makanya kedah jadi atos deui ieu Mohon.
Jadi sadayana kedah nuang anu barokah, anu halal. Anu halal. Saena uga dibungkus. Terus ka panggeremah mah kantun kanu payun anu sae. Sumuhun. Nu kalangkung mah parantos kedah dicarioskeun deui, gitu. urang lakonan wae lampah nu bakal kasorang. Gitu ya, Sos? Jadi jangan lagi bercerita tentang masa lalu. Mari kita bercerita tentang masa depan. Inilah Bapak Ki Haji Suhari menyampaikan. Aduh. Janten kitu urang nyarioskeun nu kapayun wae ayeuna mah. Kapayuna yang nganggo sepeda mah tara mundur, tapi maju. Pakai sepeda itu tidak mundur, tapi maju. Pedalnya dia ayuh. Nah, itu di bawahnya bawa keramba, diisian hayam. Meli 20.000, jual 25.000, boga bati 5.000. Lamun sapoe laku 10 teh panis 50.000. Lumayan dihijikeun jeung bati tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu nu kami hatur Pak Kiai. Iya. Wah. Tuh temang balik ka payuna luwih jeung nyiring. Jeung nyiring pajengkeun anu bade dongkap ka payun. Saya mohon. Jadi selamat kalau ingin berjalan ke depan, mau ikut untuk memajukan kehidupan. Tapi punten anu sayana anu janten atos deui. Kaya Tuhan sadayana uga putra-putri urang. Mohon. Jadi mencari rezekinya yang halal biar dimakannya berkah oleh anak cucunya. Panuhun. Sumuhun. Gitu. Alhamdulillah. Messi buat pribadi bapak tabai rayu sami mohon jika dulu sebagai amin sing panjang umur engke lamun geus dagang hayam sukses naik kanu doma sukses naik kanu sapi alhamdulillah geus naik kanu sapi umur 100 tahun naik kanu pasaran nya heueuh 100 tahun mah engke geus 100 tahun naik sabaraha gitu umur kan aya dagang hayam naik kanu doma maju naik kanu sapi geus umur 100 tahun naik kanu pasaran engke 100 tahun lebih kene tamah satu jadi uang ke semangat kene halus atuh anu gitu mah awon tamah uangnya masih semangat panjang 100 tahun pun harus panjang umurnya katanya jangan dulu bicara pasaran atau keranda mulai besok iraha warga pasar kumawana kain di putra putri di wargi malang siarna atuh beunang kenging madeka pasar gitu mun teu kenging mun kenging mah nya cicing di imah nya geus imah deui dagang tebunten nya atuh direna bade ngaleuh atuh sekap ka bade olahraga Barokah. Mohon. Atur nuhun nya. Wah, atur nuhun nya. Sami-sami. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebulujeng darama.